Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk sama-sama berkumpul di majelis ini, yang insya Allah ini adalah pertemuan yang pertama sebagai upaya kita untuk mempelajari bahasa Arab, bahasa Al-Quran kita, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran sebagai huda, ya, sebagai petunjuk bagi kita, dan tidak mungkin ya kita kemudian bisa menjadikan Al-Quran sebagai panduan kita kalau kita tidak menguasai bahasa Al-Quran yang dalam hal ini adalah bahasa Arab. Nah, sehingga di pertemuan ini insya Allah ini menjadi pembuka dari pertemuan-pertemuan yang selanjutnya, pembelajaran bahasa Arab kita, yang dengan pembelajaran bahasa Arab ini diharapkan ya kita bisa memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Quran, dan juga semoga pembelajaran bahasa Arab kita ini sebagai sebuah upaya kita, ya, bukti kita untuk bisa mendapatkan predikat sebagai orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan bagi kita. Ya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia faqih ya dalam agamanya. Dan bagaimana kita faqih dalam agama kita kalau bahasa Al-Qur'an kita, bahasa hadis Nabi kita, juga bahasa para ulama kita, yaitu bahasa Arab, tidak kita kuasai. Dan kemudian di pelajaran ini ya kita ingin menyampaikan ya kalau sebetulnya belajar bahasa Arab itu mudah, ya, tidak sulit. Ya, maka memang kemudahan dalam belajar bahasa Arab ini yang perlu kita hadirkan. Ya, karena sulitnya bahasa Arab itu biasanya bukan karena bahasa Arab yang sulit, ya, tapi nanti banyak faktor. Nah, sehingga kenapa kemudian kita menyusun satu kitab yang kemudian kita berikan nama kitab ini Taisir Al-Lughatil Arabiyyah, yang mudah berbahasa Arab, ya, karena ini sebagai sebuah ijtihad, ya, sebagai sebuah upaya untuk memberikan kontribusi kepada kaum muslimin dalam mempelajari bahasa Arab, ya, di mana kitab ini ya adalah kitab yang saya susun bersama Ustadz Harfi Ghulam Faizi, ya, untuk menjadi sebuah wasilah agar saudara-saudari sekalian mudah dalam mempelajari bahasa Arab. Nah, dan insya Allah di awal perlu kita tanamkan kalau bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah, ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Dan sungguh kami telah menjadikan Al-Qur'an itu menjadi adzikr, menjadi pelajaran. Fahal mim muddakir, maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Ya, jadi kalau Al-Quran sudah Allah jadikan pelajaran, tinggal siapa yang mau mengambil pelajaran, dan Allah sudah mudahkan Al-Quran itu ya untuk diambil pelajaran. Kalau Al-Qurannya sudah Allah mudahkan untuk diambil pelajaran, maka harusnya bahasa Al-Quran ya juga bahasa yang sudah Allah Subhanahu wa taala mudahkan ya untuk dipelajari. Ya, sehingga kita ingin membuktikan kalau bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah untuk dipelajari. Bukan kemudian dahulu kita ketika belajar bahasa Arab itu mudah, tidak. Ya, kita mengalami banyak kesulitan ketika belajar bahasa Arab. Nah, itu kita akui. Makanya dari kesulitan kita dalam belajar bahasa Arab, pengalaman kita dalam mengajar bahasa Arab, ya, sehingga lahirlah sebuah buku yang dengannya ya kita berharap agar bahasa Arab itu memang bahasa yang mudah untuk dipelajari. Nah, pertama yang perlu kemudian kita ketahui, kenapa sih kemudian bahasa Arab itu menjadi sulit untuk dipelajari? Ya, terkadang memang metode yang digunakan ataupun kitab yang disusun sebagai panduan ya tidak memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan para tulabul ilmi, ya, para penuntut ilmu di negeri ini, ya, sehingga terkadang justru kitab-kitab yang sebetulnya secara level di masyarakat kita, nah, masyarakat kita belum sampai ke level itu, tapi dipaksakan untuk menggunakan buku-buku tersebut, ya, maka ya akan terlihat sulit ya bahasa Arab itu.
Nah, sehingga buku ini sebetulnya tidak untuk menyaingi buku-buku yang lain. Ya, tapi buku ini disusun untuk menjadi batu pijakan pertama. Ya, sebelum para tulabul ilm itu mempelajari kitab-kitab yang lain. Ya, jadi kitab ini bukan sebagai pesaing kitab-kitab yang lain, ya, tapi kitab ini menjadi pondasi dasar ya untuk para penuntut ilmu kemudian mendalami kitab-kitab yang lain. Nah, semoga apa yang kemudian kita cita-citakan ini ya bisa Allah Subhanahu wa taala mudahkan, dan kemudian Allah berikan kita istiqomahan untuk sama-sama belajar di sini ya, menyelesaikan kitab ini dari awal sampai akhir. Dan di kitab ini ya nanti insya Allah akan ada 8 bab ya, di mana 8 bab ini menjadi materi-materi utama dalam bahasa Arab. Dan kalau kemudian kita analisa kenapa sih bahasa Arab itu sulit dipelajari di negeri ini khususnya, ya karena tadi pertama secara materi bisa jadi materi yang diberikan adalah materi yang belum sesuai dengan level masyarakat kita. Kemudian bisa jadi tadi pengajar yang kemudian menyampaikan itu ya juga belum kemudian bisa menghadirkan formula yang tepat ya, sehingga dari satu metode kemudian dipaksakan untuk diajarkan, tapi justru kemudian menjadikan bahasa Arab tidak mudah untuk dipelajari, maka terlihat sulit untuk dipelajari, dan akhirnya menghadirkan trauma tersendiri, dan yang demikian akhirnya muncul kesimpulan bahasa Arab itu sulit untuk dipelajari ya. Dan bahkan saya pernah bertemu dengan seseorang yang kemudian bercerita ya, kalau temannya itu mengatakan bahasa Arab itu sulit untuk dipelajari. Lah, apakah dia sudah belajar bahasa Arab? Ternyata belum. Tapi kenapa dia simpulkan bahasa Arab itu sulit dipelajari? Karena dia mendapati ya orang-orang yang ada di sekitarnya ketika belajar bahasa Arab itu ya mereka mengalami kesulitan, sehingga terjadi ketakutan tersendiri. Bahkan bagi mereka yang belum belajar bahasa Arab ya sudah muncul di kepalanya kalau bahasa Arab itu adalah ya bahasa yang sulit untuk dipelajari. Ya, namun di buku ini ya kita ingin buktikan kalau bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah untuk dipelajari. Dan kalau kemudian saya membuat analisa, ya kenapa kemudian muncul kesimpulan bahasa Arab itu sulit dipelajari? Ya karena kalau biasanya kita belajar bahasa Arab itu nanti banyak komponen. Ya, walaupun cabang ilmu bahasa Arab nanti sangat banyak, tapi untuk yang dasar sekali ya nanti ada berkaitan dengan ilmu shorof, ya kemudian ilmu nahwu, kemudian berkaitan juga dengan kosakata ataupun muhaddatsa. Biasanya kalau di kita ketika belajar bahasa Arab itu 3 komponen ini dipisahkan. Ya, 3 komponen ini dipisahkan. Nah, sehingga ada yang kemudian belajar memulai dari ilmu shorof ya, sehingga kemudian isinya menghafal ya tasrif dan yang lain-lain, dan akhirnya terjadi kejenuhan dan dia belum bisa membayangkan kayak gimana sih utuhnya bahasa Arab. Kemudian akhirnya dia berhenti, dan akhirnya muncul kesimpulan belajar bahasa Arab itu jenuh dan sulit ya, isinya adalah hafalan-hafalan. Kemudian ada yang belajar dengan muhaddatsa ya, dengan memperbanyak kosakata misalkan. Nah, kemudian tiap hari menghafal kosakata, tapi lama-lama dia tidak tahu bagaimana menggunakan kosakata ini. Akhirnya juga ya merasa bahasa Arab ini sulit. Kemudian ada yang belajar nahwu, tapi justru belajarnya itu dengan ya menggunakan kitab Arab misalkan. Nah, yang ada bukan sibuk memahami apa yang ada dalam kitab nahwu itu ya, tapi yang ada kemudian malah fokus untuk menerjemahkan kosakata yang ada di kitab nahwu karena dia berbahasa Arab. Nah, jadi akhirnya tidak ada yang selesai, dan karena tidak ada yang selesai itu kemudian muncul kesimpulan bahasa Arab itu sulit. Nah, karena ketika masuk di cabang-cabang itu biasanya yang diambil bukan tema-tema besarnya. Ya, yang diambil adalah ya tema-tema yang kemudian kecil dan kemudian belum tergambar. Makanya sesuatu yang belum tergambar itu akan sulit kita bayangkan. Dan kalau sudah sulit kita bayangkan, untuk melangkah saja itu sudah berat. Nah, namun di buku ini ya kita susun dengan menggabungkan 3 komponen tadi. Ya, sehingga orang itu tidak hanya fokus pada sorofnya, tidak hanya fokus pada kosakata atau muhaddatsanya, tidak fokus pada nahwunya, tapi semua terangkai menjadi satu kesatuan.
Ya dimana dahulu ketika saya belajar pun, ya ilmu-ilmu itu dipelajari tersendiri, tapi kita tidak tahu bagaimana cara merangkumnya, menyatukannya. Nah, di buku ini kita satukan itu semua dengan sebuah komposisi yang insya Allah memudahkan bagi mereka yang berniat untuk belajar bahasa Arab. Dan kalau kemudian biasa tadi mereka yang belajar bahasa Arab itu dari sesuatu yang kecil sekali, kemudian mendetail tapi lama akhirnya dan tidak tergambar, dan akhirnya kemudian jenuh dan berhenti. Nah, di buku ini kita dibuatkan peta besar. Ya, dari peta besar itu memberikan gambaran kita tentang utuhnya bahasa Arab itu seperti ini loh. Nah, sehingga kalau kemudian seseorang yang dia tidak punya gambaran sama sekali, ibarat matanya itu ditutup kemudian disuruh nyentuh gajah. Ada yang nyentuh bagian ekornya, ya ada yang menyentuh bagian telinganya, ada yang menyentuh bagian kakinya, ada yang menyentuh bagian perutnya, ada yang menyentuh bagian gadingnya, ya ada yang belalainya. Kemudian ketika ditanya, gajah itu seperti apa sih? Nah, yang menyentuh ekornya, oh, dia kecil itu kayak ular gitu ya. Kemudian yang menyentuh perutnya, oh gajah itu seperti tong yang besar gitu ya. Yang menyentuh belalainya, dia panjang itu kayak pipa gitu ya, yang besar, yang kemudian bisa membelit. Ya akhirnya tidak ada yang bisa menunjukkan gambaran gajah yang utuh. Nah, itu seperti mereka yang belajar bahasa Arab itu melalui bagian-bagian yang tidak tergambar utuh antara satu bagian dengan bagian yang lain. Ya, ini yang kemudian kita ingin hindarkan itu. Ya, jadi seakan di buku ini memberikan kita gambaran utuh tentang bahasa Arab. Jadi kalau saya membuat perumpamaan begini. Seseorang kita ajak ya keliling Jakarta misalkan. Kemudian di hari pertama ya kita masuk ke gang kecil di satu RT di kelurahan tertentu di sebuah kecamatan di Jakarta. Ya, kita masuk itu setiap gang yang ada di RT tersebut. Nah, sehari kita dapat setengah yang ada di RT itu misalkan. Kemudian keesokan harinya kita ajak, yuk kita lanjut lagi keliling Jakarta. Ya, kita telusuri lagi lorong-lorong yang belum kita masuki di RT tersebut. Kalau selesai RT itu, nanti kita masuk ke RT yang lain. Ya, terus RT yang lain sehingga selesai satu kelurahan, kita masuk ke kecamatan yang lain. Ya, belum selesai satu RT. Besoknya disuruh atau diajak untuk keliling lagi, nggak mau. Ya, tapi bayangkan, ya kalau kemudian yuk keliling Jakarta, nah itu kemudian dilewatkan jalan-jalan protokol, jalan-jalan besar, kemudian dengan bus yang nyaman, ya dengan sopir yang kemudian handal, ya maka tinggal duduk manis, kemudian melewati ya jalan-jalan besar di Jakarta. Nah, kalau kemudian pola pembelajarannya seperti itu, ya dalam waktu singkat Jakarta bisa dikelilingi, satu hari selesai. Ya, satu hari selesai. Dan dia sudah tergambar gambaran tentang Jakarta itu seperti apa. Nah, suatu saat kalau kemudian dia ingin mendalami ya Jakarta itu seperti apa sih gang-gang kecilnya, nah dia tinggal nanti kemudian masuk ke gang kecil. Apakah dia bisa mengetahui kemudian cara kembali? Ya gampang, tinggal dia keluar ke jalan besar, oh ternyata tembusnya sini, oh ternyata tembusnya sini. Nah, makanya kitab ini disusun itu seperti itu, memberikan gambaran yang utuh tentang bahasa Arab. Kemudian nanti ketika dia mendalami bahasa Arab dengan kitab yang lebih tinggi levelnya, yang ada adalah oh ternyata ini, oh ternyata ini, oh ternyata ini. Nah, dia sudah punya gambaran utuh, tapi kemudian semakin menikmati ketika belajar kitab-kitab yang levelnya lebih tinggi. Nah, sehingga lagi-lagi kitab ini disusun tidak untuk ya sebagai penyaing kitab-kitab yang lain, tapi justru menjadi pembantu para tulabul ilmi sebelum belajar kitab-kitab yang lain dengan metode apapun. Kalau sudah selesai belajar kitab ini, ya insya Allah mudah. Ya, dan bukti kalau Allah Subhanahu wa taala mudahkan bahasa Arab itu, ya ternyata jari kita ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya seakan juga untuk belajar bahasa Arab. Dan buku ini nanti ada 8 bab, dan 4 bab pertama itu adalah tentang dhamir munfasil, dhamir muttasil, fi'il madhi, fi'il mudhari'. Ya, dhamir munfasil kata ganti pisah, dhamir muttasil kata ganti sambung, fi'il madhi kata kerja lampau, fi'il mudhari' kata kerja sekarang dan akan datang. Dan itu seakan kalau kita kuasai 4 ini saja, itu setengah kitab sudah kita kuasai.
Dan ternyata kemudian 4 bab pertama tadi ya dhamir munfasil, huwa humahum, ya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ya ternyata Allah sudah ciptakan dari kita untuk belajar itu. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Di bab kedua kita belajar dhamir muttasil, kata ganti sambung. Hu huma hum, ha huma hunna, ka kumakum, ki kumakunna, ina. Hu huma hum, ha huma hunna, ka kumakum, ki kumakunna, ina. Kemudian di bab 3 kita belajar fi'il madhi. Fa'ala fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, ana nahnu. Kemudian di bab 4 kita belajar fi'il mudhari', yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Jadi semua yang ada di ruas jari-jari kita itu ya seakan Allah setting untuk belajar bahasa Arab. Dan kalau kemudian kita hafal dhamir munfasil, dhamir muttasil, fi'il madhi, fi'il mudhari', seakan setengah kitab sudah kita kuasai. Ya, setengah kitab sudah kita kuasai. Makanya yang demikian itu kita jadikan sebagai hafalan wajib ya untuk keempat. Ya, hafalan tadi dhamir munfasil, dhamir muttasil, kemudian fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Kalau itu sudah dihafal, tadi setengah dari kitab ini sudah dikuasai dan akan memudahkan untuk belajar materi-materi yang lain. Ya, sehingga di buku ini pun kita kumpulkan jadi satu di belakang kitab, itu di halaman 151 itu untuk hafalan wajib. Ya, jadi cukup di pembelajaran kali ini hafalkan hafalan wajib 4 tadi itu. Dhamir munfasil kata ganti pisah, dhamir muttasil kata ganti sambung, fi'il madhi kata kerja lampau, fi'il mudhari' ya kata kerja sekarang dan akan datang. Ya insya Allah akan memudahkan kita di pembelajaran yang selanjutnya. Ya, dan insya Allah kita akan masuk di pembelajaran yang selanjutnya di muqaddimah kitab, ya pendahuluan, dan di pendahuluan ini akan memberikan kita gambaran ya utuh tentang bahasa Arab. Ya, kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan ya untuk sama-sama belajar bahasa Arab, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita ya untuk bisa mempelajari dan menguasai bahasa Arab. Ya, demikian barangkali yang kemudian bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.